Shalom, apa kabar saudaraku? Dan saya berharap bahwa saudara dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Nah, tentunya di tengah-tengah virus corona ini, kita sebagai orang yang hidup di dunia ini, tentunya kita merasa takut dan merasa khawatir. Bahkan ada yang merasa takut karena kehilangan kekayaan. Nah, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus, meskipun di tengah-tengah COVID-19 ini yang begitu menakutkan, tetapi saya berharap bahwa sukacita kita di tengah-tengah COVID-19 ini jangan sampai kendor, karena sesungguhnya pengharapan kita yang kekal sudah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema perenungan kita saat ini yaitu kasih sejati. Nah, saudara yang terkasih, saat ini di tengah-tengah virus corona ini ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbagi kasih kepada orang lain. Ada banyak orang yang saling peduli antara satu dengan yang lain. Bahkan orang-orang kaya pun mereka berbagi kasih kepada orang lain. Mereka membagikan harta mereka kepada orang yang membutuhkan. Mereka membagikan kekayaan mereka kepada orang yang sedang terpapar virus corona. Nah, saudara yang terkasih, itu semua merupakan wujud daripada kepedulian kita sebagai manusia. Nah, sebagai pertanyaan bagi kita, apakah orang kaya yang rela membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan juga rela memberikan nyawanya kepada orang lain untuk keselamatan orang lain? Nah, tentunya tidak, karena kita adalah manusia yang sangat terbatas, yang tidak bisa menyelamatkan sesama kita manusia. Nah, saudara yang terkasih, sesungguhnya kasih sejati itu hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Sesuai firman Tuhan yang kita bacakan saat ini, di ayat yang 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saudara yang terkasih, kasih yang sejati itu adalah terwujud melalui penyerahan hidupnya untuk keselamatan orang lain. Dan yang bisa melakukan itu adalah Kristus, karena Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi manusia. Nah, di dalam bagian ini dikatakan
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saudara yang terkasih, kita dipanggil sebagai sahabat-sahabatnya karena kita sudah diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena yang sesungguhnya kita adalah manusia yang layak dimurkai, karena kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga Dia menganugerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, kita juga termasuk orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah menerima kasih sejati itu. Kita sudah menerima kasih sejati daripada Kristus. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai karena keberdosaan kita, tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya, sehingga Dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Dia rela menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Nah, saudara yang terkasih, apa respon kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan? Di ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Nah, saudara yang terkasih, keselamatan kita sebagai orang percaya sudah ditentukan, dan juga kita sudah ditentukan sebagai orang-orang yang menghasilkan buah. Apa buah yang dimaksud di dalam begini, saudara? Yaitu memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil dan memproklamirkan Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus, dan itu merupakan sesuatu buah daripada keselamatan yang sudah kita terima. Nah, itulah sebabnya saat ini kita sebagai orang-orang percaya, meskipun kita berada di tengah-tengah COVID yang begitu menakutkan, kita jangan terpuruk di dalam kekhawatiran. Kita tetap bersukacita dan kita tetap memberitakan Injil kepada orang lain. Meskipun baik atau tidak baik waktunya, kita tetap bersedia, karena hanya melalui Injil lah orang lain bisa mengenal Kristus. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan di ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Nah, saudara yang terkasih, tentunya kita sadar bahwa kita bisa berbuat kasih itu bukan karena kemauan kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang mendorong kita untuk boleh mengasihi orang lain. Apakah kasih itu bergantung pada materi? Tentunya tidak. Materi merupakan harta yang sementara. Kasih tidak bergantung sepenuhnya pada materi, tetapi kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memproklamirkan Kristus kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya kepada Kristus, supaya orang lain juga
percaya pada kebenaran. Nah, sesungguhnya inilah kasih yang Tuhan tuntut bagi kita, supaya kita boleh menghasilkan buah, sehingga di dalam hal itu kita boleh tinggal di dalam kasih Kristus. Kita boleh menuruti perintahnya, karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan tentunya kita juga orang yang sudah mengalami kasih Allah itu, kita harus mewujudkannya kepada orang lain melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah perenungan firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh memberkati kita dan juga boleh memberikan kekuatan kepada kita dan juga membuka wawasan kita, karena kasih tidak bergantung sepenuhnya pada materi, tetapi kasih yang sesungguhnya terletak pada kita sebagai orang-orang percaya untuk memproklamirkan Kristus dan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati. Shalom Tuhan.